Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, kita bakal update lagi terkait Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Dimana kalau nggak salah beberapa hari kemarin gitu ya, ketua dari koperasi yaitu Bapak Niko itu akhirnya muncul ya guys, dan bikin video di TikToknya. Nah, ini kita nanti bakal react, kita bakal lihat, dan juga ya seperti biasa memang komentarnya di video tersebut masih dinonaktifkan. Kayak kenapa ya? Terus juga ada mungkin video dari salah satu orang yang bersuara gitu ya, secara tindakan secara hukumnya, itu juga mungkin saran-saran dari dia sebagai advokat gitu ya guys. So mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke video yang pertama. Untuk keluarga besar Bahana Lintas Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat bertemu kembali ya, bahwa saya tetap membersamai Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kondisi yang membuat keluarga besar Koperasi Bahana Lintas Nusantara kurang nyaman, dan itu semua tentunya tidak kita kehendaki, tetapi keluargaku ya, saudaraku semuanya, hal ini terjadi untuk membuat kita bukan semakin lemah, tapi kita akan semakin kuat. Beberapa waktu ini kenapa saya tidak muncul, saya tidak menyapa, karena kami tim recovery ya, saya bersama dengan tim recovery sudah menyiapkan, kami bekerja menyiapkan program-program untuk kita semuanya bangkit kembali ya. Oke guys, udah dipersiapkan program untuk bangkit ya. Jadi kegagalan itu adalah cara lain untuk kita menempuh jalan yang berbeda ya. Kalau kemarin ya kita sudah mulai jalan yang ternyata jalan itu banyak sekali yang harus kita perbaiki, banyak sekali yang harus kita ubah. Nah, saat ini ya, tim recovery sudah menyiapkan infrastruktur ya untuk jalan baru menuju kesuksesan. Dan sudah lagi program-program itu akan kita sampaikan di rapat anggota tahunan. Supaya nanti program-program yang sudah kita siapkan ini ya, infrastruktur yang sudah kita bangun itu bisa dinikmati oleh keluarga besar Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Tentunya kami tim pengurus tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan semangat kebersamaan, gotong royong ya. Diingat bahwa kita ini koperasi, gotong royong sangat diperlukan dari anggota oleh anggota untuk anggota. Kita akan cepat bangkit, cepat pulih. Dibutuhkan dukungan semua anggota dan pengurus, juga ditambah tim recovery. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tool-toolnya ya, infrastrukturnya sudah kita bangun, dan kita semua tinggal menikmati untuk menuju BLN yang lebih bagus lagi dengan sistem yang lebih bagus. Kita belajar dari kemarin ya, apapun kita mengakui bahwa sistem yang kemarin belum bagus, masih perlu penataan lebih baik lagi, dan sekarang sudah ditata oleh tim yang profesional, sudah ada investor yang masuk yang akan mendampingi kita. Dan saya ucapkan terima kasih untuk membersamai kami, membersamai keluarga besar Koperasi Bahana Lintas Nusantara, sehingga ke depan jauh lebih baik. Apa yang sudah kita lalui bersama ini, ketika kita bersatu hati, kita gotong royong ya, kita pasti segera
pulih dan bangkit kembali. Oke. Terima kasih untuk semua elemen bangsa yang sudah menunjukkan perhatiannya kepada kami. Kami menghargai, kami mengapresiasi apapun yang Bapak Ibu semuanya berikan ke kami. Kami mengucapkan terima kasih karena itu bentuk kepedulian ya Bapak Ibu semuanya kepada kami. Kami fokus untuk membangun keluarga besar kami untuk semakin baik. Berikan kesempatan untuk kami boleh membangun kembali rumah kami, keluarga besar kami untuk menjadi lebih baik lagi. Akhir kata Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Koperasi Bahan Wanita Nusantara, jangan pernah batalkan mimpimu, karena mimpi pasti terwujud, cuma kita diizinkan melalui cara yang berbeda, jalan yang berbeda, dan tentunya jalan yang lebih baik. Akhir kata, salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, gotong royong bareng, menuju Nusantara jadi. Oke, jadi itu dia tadi video dari Ketua Koperasi Bahan Lintas Nusantara ya guys, dari Bapak Niko, dari TikToknya. Di sini gue lihat dari Mas Bos Niko ya. Tentunya dari video ini, karena mungkin ini komentarnya juga dinonaktifkan ya guys. Dengan munculnya video ini, menurut gue ya, ini kita ambil positifnya aja ya guys. Ini berarti Bapak Niko ini memang bersungguh-sungguh ya untuk bisa memulihkan keadaan atau membalikan keadaan yang tentunya saat ini lagi carut-marut ya guys. Dan ini masih berusaha untuk bisa kembali dan masih muncul nih guys. Ya, ini positifnya ya menurut gue ya. Terus cuma beberapa mungkin jadi pertanyaan, kan tadi dia sebutkan RAT juga ya. Mungkin gue kira di video ini dia bakal declare kayak menyampaikan kayak, oh kita akan RAT bulan segini, tanggal segini kepada seluruh anggota bisa ikut join gitu. Mungkin nanti ada video lanjutan mungkin ya guys, dimana RAT itu akan dipublish sama dia. Atau mungkin nanti ya dari hasil dari tim recovery-nya mungkin gak dipublish di sosial media, tapi dipublish kepada anggotanya, atau mungkin nanti dipublishnya pada saat RAT gitu ya. Dan gue harap sih RAT bisa dia bikin video ini dia kayak ada prolog dulu sebelum menuju ke RAT-nya. Nah itu kayaknya tadi gue udah sempat lihat juga di video lain, katanya RAT di bulan Juli ya. Notabene ini udah bulan Juli ya guys, walaupun ini masih awal Juli. Apakah di pertengahan atau di akhir ya, kita let's and see aja ya. Dan beliau bilang sudah ada tim recovery gitu ya, sudah ada investor juga yang masuk gitu ya. Ya gue harap nanti benar-benar bisa dipublish ke anggota gitu ya, terutama anggota sih ya guys, karena menurut gue yang kena dampak, yang menjadi korban ya anggota, bukan orang lain ya. Kayak gue bukan anggota koperasi BLN gitu ya, tapi karena memang pada dasarnya gue ngebahas ini dan ya dulu gue dikata-katain, dihujat-hujat segala macem gitu ya guys ketika ngejelasin koperasi ini. Banyak yang tidak percaya gitu ya, tapi gue masih mencoba kayak yaudah ayo kalau bisa ya Pak, ini karena kan juga duit kalian ya guys, ayo Pak Niko, ayo bisa kembalikan BLN seperti kemarin nih. Walaupun mungkin ya bakal dikonversi, atau bahkan ya feeling gue sih keuntungan yang kemarin itu yang segede itu kayaknya bakal sangat amat berkurang di yang nanti dia sampaikan. Dan ini gue yakin juga ya, gue yakini apapun nanti hasilnya pasti ada pro kontra di para anggotanya gitu ya. Cuman dia di video ini cuma menurut gue kayak narasi, oh infrastrukturnya sudah ada, tim recovery-nya sudah ada, bahkan tim-tim yang kompeten udah ini. Dan kalau gue lihat juga dia mengakui kesalahan yang kemarin, berarti artinya adalah keuntungan ataupun juga iming-iming bunga besar pengembalian kepada kalian tuh nggak akan dilakukan lagi di yang berikutnya. Mungkin bakal jadi kayak koperasi pada umumnya yang ya kalian kalau misalkan melakukan simpanan gitu ya, keuntungannya pun ya rata-rata ya umumnya segitu gitu ya, hitungan per tahun bahkan ya. Tapi kita bakal lihat aja, dan menurut gue ya prediksi gue sih tentunya bakal ada
ya pro kontra lagi di masyarakat. Tapi gue jujur ketika gue ngeliat video ini pertama kali ya guys, gue tuh seneng ya, kayak berarti Paniko ini masih berusaha, masih mencoba untuk tampil menjelaskan walaupun memang tidak terlalu detail dengan hal aktual ya, karena kita butuh yang pasti-pasti aja, bukan kata-kata yang terlalu banyak narasi gitu ya, kayak RAT kapan, hasil tim recovery itu apa gitu ya disampaikan, tapi kayaknya masih mau disimpan sama beliau karena gue yakin tadi ya ini bakal mengundang pro kontra di para anggotanya gitu ya. Jadi makanya mungkin dia masih simpen dan dia udah tampil seperti ini. Menurut gue udah hal baik, kita ambil positifnya aja dulu guys dan kita lihat ke depannya. Mungkin itu sih, tapi kalau kalian punya pendapat lain coba komen di kolom komentar di bawah ya. Ada 2 poin penting yang disampaikan oleh Ketua Pengurus PLN. Yang pertama terkait dengan adanya janji yang akan diselenggarakannya rapat anggota tahunan. Nah, itu guys. Bagi segenap anggota koperasi PLN. Di sini sebenarnya kalau menurut aturan undang-undang idealnya rapat anggota itu harusnya sudah diselenggarakan dari periode Januari sampai dengan maksimal bulan Maret di awal tahun. Tapi tidak menjadi persoalan. Niat baik akan adanya RAT itu harus ditanggapi ataupun direspon secara baik oleh seluruh anggota, karena seiring terjadinya gejolak satu permasalahan hukum yang ada di internal PLN terkait gagal bayarnya tersebut. Di sini saya sedikit sharing. Jadi RAT di sini adalah pertemuan tahunan yang wajib diselenggarakan oleh setiap koperasi, di mana nantinya pengurus akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja mereka selama 1 tahun buku kepada seluruh anggota. Yes. Jadi RAT di sini juga menjadi satu wadah untuk memberikan masukan, saran, dan ide demi kemajuan koperasi. Terkait dengan satu permasalahan yang ada, silahkan Bapak dan Ibu semua sebagai member atau anggota di sini berhak mengevaluasi satu kinerja yang sudah dilaksanakan koperasi PLN, terlebih atas satu permasalahan. Jadi wadah resmi ini pastinya nanti akan dihadiri oleh stakeholder terkait, pemangku kepentingan, ada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah atau perwakilan Kementerian Koperasi. Betul. Di situ Bapak Ibu wajib menghadiri RAT tersebut apabila diselenggarakan. Yang pasti mengingat satu banyaknya anggota, di sini kalau kita lihat ada ribuan bahkan puluhan ribu anggota, untuk mengakomodir satu kepentingan RAT tersebut pasti membutuhkan satu sarana dan prasarana yang memang tidak kecil. Baik dari sisi tempat ataupun akomodasi itu sudah menjadi tanggung jawab bagian dari lembaga koperasi PLN. Jadi mengingat jumlah anggota yang besar di sini, bisa jadi sistemnya dilakukan secara keterwakilan atau secara menyeluruh, karena yang namanya RAT pasti diselenggarakan di satu tempat. Bisa juga diselenggarakan melalui sistem hybrid di mana nanti ada yang hadir. Oke, kurang lebih ini hampir sama seperti yang gue bilang kemarin gitu ya guys. Dan ya setelah RAT-nya pun, kalau kalian pengen dengar videonya, kalian bisa cek TikTok-nya. Ini kalian bisa lihat ya, Advokat Heru Prasetya gitu ya. Dia menjelaskan dan menurut gue benar dia menjelaskan itu. Dan setelah RAT-nya selesai gitu ya, biasanya koperasi itu bikin buku RAT. Nah, buku itulah yang dilaporkan juga kepada kementerian ataupun dinas terkait ya sebagai laporan, dan disitulah nanti dari kementerian itu juga melihat nih koperasi ini laporan nggak ya, si koperasi ini sudah berjalan gimana nih, baik-baik aja, ada masalah gitu ya, karena dianalisa dari buku RAT itu. Dan macam-macam bukunya, ada yang setebal gini, ada yang gini, ada yang macamnya, ada juga yang ngasih by PDF juga ya, karena sekarang sudah serba digital juga ya guys. Dan gua harap sih memang bisa dilaksanakan secara hybrid ya guys, karena kalau kita lihat ternyata kan banyak juga selain kendala lokasi, misalkan banyak tersebarnya anggota koperasi ini di beberapa daerah, itu juga terkait usia ya guys. Usia dari anggota koperasi itu yang notabene mungkin udah berumur lanjut misalkan gitu ya guys. Dan ya menurut gua hybrid itu udah paling bagus gitu ya. Tinggal memang akomodasi untuk fasilitas internetnya yang memang bagus gitu. Jadi nggak yang nge-lag ya.
nggak nanti ada trouble macem-macem gitu ya guys. Nah ini kalau kita lihat video ini ada komentarnya. Janjinya Juni, lah kok Juni habis gak ada berita RAT, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan atau abad depan. Makin lama makin kabur. Nangis bareng. Yang diundang hanya anggota resmi, sedangkan kami bukan anggota, hanya penabur. Wow, kok gitu ya, bahasanya kayak anak-anak dia banyak konotasi puitis. Ya, kami korban yang perlu ada di TTD cuma kami orang awam. TTD isinya apa? Kami belum bisa memahami sebelum kami tadi mau dikonsultasi, gitu ya guys. Adanya dugaan kasus penipuan Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Otoritas terkait permasalahan Koperasi BLN, saya sedikit memberikan edukasi kepada para anggota secara umum dan keseluruhan. Bapak Ibu harus paham bahwasannya Kementerian Koperasi itu mengeluarkan keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2025, yaitu tentang satuan tugas revitalisasi koperasi bermasalah, di mana salah satu tugasnya di sana yaitu terkait dengan satu audit investigasi ketika ada sebuah koperasi bermasalah dan anggota mengadukannya, baru Kementerian Koperasi akan merespon. Salah satunya adalah dengan membentuk satuan tugas tersebut, di mana satuan tugas tersebut berisikan satu dari Deputi Kepatuhan dan Kesehatan Kementerian Koperasi, yang kedua dari unsur Kejaksaan Agung, yang ketiga dari unsur personel Bareskrim Mabes Polri yang memang ditunjuk. Jadi terkait Koperasi BLN yang saat ini sedang bermasalah, apapun upaya Anda, baik gugatan perdata ataupun laporan pidana, itu penting. Tapi perlu diperhatikan, regulasi koperasi di sini adalah satu lex spesialis, di mana ketika perangkat hukum bekerja, dalam hal ini penyidik kepolisian menerima laporan, pasti dari pihak kepolisian akan memanggil dari dinas koperasi ataupun Kementerian Koperasi terkait apa? Penyidik akan meminta satu petunjuk berkaitan teknis pelaksanaan kegiatan koperasi unit simpan pinjam. Karena apa? Undang-undang koperasi memang mengatur secara khusus di mana terkait permasalahan yang ada di koperasi harus ada pelaporan dari dinas koperasi ataupun Kementerian Koperasi terhadap permasalahan lembaga tersebut. Karena di sini setiap bulan dan rutin pasti dari Koperasi BLN melaporkan pembukuannya. Yang kedua, pasti melaporkan perihal penilaian kesehatan koperasi. Oke guys, nah ini untuk videonya juga panjang gitu ya, buat kalian yang mau dengerin bisa ini ya, intinya ya kalau kalian ingat di video gue pertama itu bener-bener gue ngupas banget Koperasi BLN itu ya, sampai gue dihujat habis-habisan ya. Intinya gue juga bingung sih ya, gimana ya, nanti Kementerian Koperasi sama dinas juga pasti bingung nih menurut gue nih ya. Kenapa? Karena kan BLN ini yang dijalankan yang bermasalah nih ya. Yang bermasalah itu adalah masalah simpan pinjamnya dia nih, yang bermasalah itu. Tapi koperasi serba usaha lainnya, dia punya usaha lainnya atau misalkan punya turunan lainnya, itu gak ada masalah gitu. Tapi memang dipermasalahkan oleh anggotanya adalah simpan pinjam yang dia berikan. Sedangkan simpan pinjam yang dia lakukan, Koperasi BLN yang dia lakukan ini tidak ada izinnya. Nah, kan gimana guys? Ya itu udah pernah gue bahas juga gitu ya. Dan menurut gue juga, aduh gimana ya? Hal ini tuh apa ya? Ya udah terlalu jauh juga apa namanya pergerakan dari BLN ini gitu ya. Kita lihat ya komentar orang-orang. Mohon yang komen lebih baik lapor polisi aja, harus cair uang tunai dari Niko. Oke. Izinnya koperasi. Nah, ini yang gue bilang tadi ya guys. Izinnya koperasi serba usaha itu pun kabarnya sudah berakhir izinnya pada Desember 2023. Dan sebelumnya izinnya juga untuk wilayah Jawa Tengah, tapi prakteknya menghimpun dana sampai luar Jateng. Kalau benar demikian berarti menyalahi aturan sehingga OJK bisa turun tangan. Lapor ke OJK juga. Ya, kayak gitu ya guys. Jadi itu udah pernah gue bahas juga, dimana izin koperasinya secara badan hukum ada
gitu ya. Untuk pendirian koperasi ada. Izin untuk koperasi serba usahanya ada, tapi izin untuk simpan pinjam koperasinya nggak ada. Bahkan koperasi BLN ini punya cabang loh. Ini bisa kalian, itu udah pernah gue bahas juga ya, kayak bisa dibayangin kan, kayak apa namanya, inti induknya aja dia nggak punya izin, tapi dia berani buka cabang di berbagai daerah. Dan notabene itu pun ya, induknya aja harus ada izinnya. Nah, buka cabang juga harus ada izinnya guys ya. Mau cabang pembantu gitu ya, mau macam-macam lah ya. Cabang yang lainnya itu harus ada izinnya juga dari kementerian ataupun dinas. Kalau koperasi BLN ini memang di bawah naungan dari Kementerian Koperasi ya guys. Nah ini gue nggak tahu ya guys, ini infonya tuh kapan, tapi orang ini nge-share tuh 20 jam yang lalu. Semangat pagi Bapak Ibu keluarga bang, menyikapi untuk mengembalikan semua uang. Oh, dengan cara dan sistem yang akan dipresentasikan pada saat RAT. RAT akan diselenggarakan di bulan Juli 2025. Oke, kita tunggu aja ya guys. Setelah proses akuntan publik dan apresial atau perhitungan nilai aset selesai dilakukan. Ketiga, uang Bapak Ibu aman dan akan kembali dengan sistem yang sedang digodok dan sudah dilakukan sosialisasi kepada beberapa kantor cabang. Sedang digodok kali ya maksudnya ya guys. Dalam waktu segera akan ada tutorial dalam bentuk video dan tatap muka langsung dengan tim recovery tentang tata cara pengembalian hak anggota. Kelima, pelaksanaan RAT, siapa yang mewakili, kapan dilaksanakan, akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke, keenam di sini, bagi Bapak Ibu yang memiliki angsuran bank, leasing mobil atau motor, pinjaman dengan agunan SK pensiun, sertifikat tanah atau rumah, kami telah mendapatkan solusi dengan bantuan dari Lembaga Perlindungan Nasabah Indonesia LPNI, institusi di bawah naungan Kementerian HAM, agar Bapak Ibu tidak membayar angsuran sampai benar-benar kondisi ekonomi pulih. Nah itu boleh dikonfirmasi ya guys, benar atau tidak. Beberapa anggota BLN sudah merasakan hal itu, akan ada sosialisasi untuk hal ini. 7. Kami akan terus mengawal agar hak-hak anggota, pengembalian uang anggota bisa kita terima dengan baik. Nah, demikian kami sampaikan. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu agar semua bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kayaknya baru-baru ini ya guys. Let's see ya, berarti kan emang gong pertama ataupun pintu pertama adalah lewat RAT ya. Jadi kita lihat aja. Untuk proses RAT-nya kapan, kita masih tunggu, katanya di bulan Juli ini gitu ya. Nanti gue juga bakal update kalau misalnya ada info-info terbaru ya guys. Ininya buat kalian sekalian juga mempersiapkan untuk RAT, jadilah anggota yang kritis. Ini juga mungkin momen buat kalian buat pelajarin beberapa peraturan-peraturan dari pemerintah gitu ya, terutama di sini adalah Kementerian Koperasi. Terus juga mungkin kalian bisa belajar undang-undang tentang perkoperasian gitu ya guys. Atau tentang perkoperasian, apalagi terutama koperasi simpan pinjam kalian mesti pelajarin. Jadi ketika nanti RAT dibuka, terus mulailah mungkin dari pihak koperasi menyampaikan pendapat dan mungkin itu tidak sesuai dengan aturan ataupun juga kaidah yang ada, kalian langsung bisa menyuarakan pendapat kalian dan bisa langsung menunjukin bukti nih, misalkan di undang-undang ini, di peraturan ini, pasal segini, ini harusnya seperti ini dan seterusnya gitu ya guys. Oke, so mungkin itu aja untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.